Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kau Tuhan yang menjagai kami sepanjang malam, melindungi kami bahkan pagi ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang tidak kurang suatu apapun. Semua karena anugerah Tuhan Bapa. Sebelum memulai hari ini kami rindu mengerti kebenaran firman-Mu. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu. Kami siap mendengar. Kami buka hati bagi firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, selamat pagi saudara. Kita bersyukur berjumpa kembali di pagi ini. Ya, semua karena anugerah Tuhan. Dan kita akan sama-sama ya membaca firman Tuhan pada pagi hari ini, terambil dari Yeremia 29. Yeremia 29 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata, Yeremia 29 ayat yang ke-12, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ayat 13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan ya kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat di mana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Saudara, firman ini berkata, firman Tuhan berkata ya, apabila kamu berdoa, ya apabila kamu datang menghampiri aku, ya, apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ketika firman Tuhan ya datang lewat Nabi Yeremia bagi bangsa Israel dengan teguran yang keras bahwa Tuhan akan menghukum mereka. Ya, namun Tuhan juga menawarkan sebuah kesempatan kepada bangsa Israel. Sebab sekalipun Tuhan akan murka kepada mereka, namun Dia tidak melupakan umatnya. Ya, dan meskipun mereka sudah menjadi tawanan di Babel, namun Tuhan selalu ingin memberi harapan-harapan yang baru kepada bangsa Israel, kepada kita saudara. Ya, Tuhan ingin memberikan kesempatan, bahkan harapan yang baru untuk ya kita ini boleh kembali berjalan di dalam perkenanan Tuhan. Ya, Tuhan berkata kepada mereka, ya apabila engkau datang berseru kepadaku dan datang untuk berdoa kepadaku, maka Tuhan berkata di sana, aku akan mendengarkan engkau. Ya saudara, memang Tuhan itu murka atas setiap dosa dan pelanggaran manusia. Namun tidak untuk selama-lamanya Tuhan itu murka. Ya, Dia adalah Allah yang terus memberi kesempatan kepada kita anak-anaknya untuk bisa kembali kepada Dia. Sekalipun mereka sedang berada dalam penghukuman, ya, tapi Tuhan memberi kesempatan. Apabila engkau mau datang kepadaku, berdoa kepadaku, berseru kepadaku. Seringkali cobaan, tantangan, pergumulan Tuhan izinkan terjadi sebenarnya ya hanya untuk membawa kita ini kembali untuk berseru kepada Tuhan. Ada begitu banyak kesaksian yang saya bacakan di mesbah doa saudara, orang-orang yang tadinya sudah mau bercerai, yang tadinya hidupnya sudah hancur-hancuran, ya karena kebanyakan orang semakin hancur hidupnya semakin lupa Tuhan. Tapi sebagian yang mau memutuskan untuk mencari Tuhan, kembali lagi berseru kepada Tuhan, ya maka mereka mendapat kesempatan untuk dipulihkan Tuhan. Sebenarnya Tuhan itu hanya mau satu saudara.
kita ini kembali kepada Dia, berseru kepada Dia. Kenapa Tuhan izinkan masalah, pencobaan terjadi? Ya, satu tujuannya agar kita ini mau kembali kepada Tuhan. Makanya firman ini berkata di sana, ya, apabila kamu berseru dan datang dan berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ya, kuncinya hanya satu, untuk kita mendapatkan belas kasihan Tuhan, untuk kita mendapatkan pertolongan Tuhan. Kuncinya hanya satu, datang berseru kepada Tuhan. Jangan berseru kepada manusia, jangan minta tolong kepada manusia, tapi berseru kepada Tuhan. Ya, saudara, jangan juga bertanya doa yang seperti apa, Bu, agar saya ini bisa berseru dan doa saya dijawab. Tuhan itu Tuhan yang melihat hati. Bukan soal bagusnya doa kita, tetapi Tuhan melihat kesungguhan hati kita nih loh. Yang mau kembali kepada Dia, yang mau berseru lagi kepada Dia dan berdoa, maka Dia akan mendengar. Ya, dan firman Tuhan berkata di sana, bahkan ayat yang berikutnya 13. Apabila kamu mencari aku, maka ya, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Loh, saudara, ya, bahkan dikatakan ketika kamu mencari aku, ya, makanya selalu saudara saya itu menyampaikan, kita ini tidak punya cara lain, kita ini tidak punya jalan lain selain ayo cari Tuhan, saudara, cari Tuhan. Sungguh-sungguh cari Tuhan hari-hari ini. Tidak ada pertolongan yang lain, tidak ada tempat yang lain untuk kita datang mengadu selain cari Tuhan, ya, cari Tuhan, cari Tuhan. Ya, mungkin ada yang bertanya, bagaimana, Bu, saya itu mau mencari Tuhan? Saudara berdoa, saudara berusaha baca Alkitab, saudara berusaha mendengarkan khotbah-khotbah, berusahalah untuk mendekatkan dirimu dengan Tuhan. Dikatakan carilah aku, ya, karena kamu akan menemukan aku, bahkan aku akan memberikan diriku, kata Tuhan. Loh, luar biasa ayat ini saudara, dikatakan, ya, ayat 13 dikatakan di sana, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Ya, hari-hari ini adalah begitu banyak orang punya masalah, tapi mereka gak cari Tuhan. Yang mereka cari itu yang lain. Sebagian mencari uang, kekayaan, karena mereka pikir uang dan kekayaan membuat mereka bahagia. Sebagian lagi yang gak tahu apa yang dicari. Kepuasan diri, kejar jabatan, kejar hal-hal yang sia-sia, mengejar kesombongan diri. Ya, tetapi hari ini saudara, firman Tuhan bilang, carilah aku, maka kamu akan menemukan aku. Ya, kamu akan menemukan aku dan aku akan memberi kamu menemukan aku, loh. Jadi kuncinya itu bagaimana kita bisa mengalami pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan di hari-hari ini, ya hanya ketika kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Bagaimana kita bisa mengalami dan berjumpa Tuhan secara pribadi? Cari Tuhan, kembali datang kepada Dia, berseru kepadanya, duduk di kaki Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, saudara, asal kita mau mencari Dia. Jangan cari manusia, jangan cari orang lain, tetapi carilah Tuhan. Ya, mari kita tanamkan di hati kita buat saudara-saudara yang hari ini jauh dari Tuhan. Ayo kembali saudara, cari Tuhan. Kembali berseru lagi kepada Tuhan. Kembali lagi berharap kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu Allah. Dialah sumber pertolongan kita, Dialah sumber pengharapan bagi kita. Tuhan bilang, kalau engkau mencari aku dengan segenap hatimu, engkau sungguh-sungguh mencari aku, engkau akan menemukan aku. Dan bukan itu, Tuhan bilang, aku akan memberi ya diriku untuk engkau temui. Dan bukan cuma itu, Tuhan bilang, aku juga akan memulihkan keadaanmu. Saudara, ya, saya sudah banyak mendengar kesaksian orang-orang yang hidupnya dipulihkan, keadaannya dipulihkan, rumah tangganya dipulihkan,
perekonomiannya dipulihkan. Karena apa? Karena dia mencari Tuhan dan dia menemukan Tuhan. Jadi kuncinya hanya sejauh, ayo berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, carilah Tuhan, maka engkau akan menemukan Tuhan. Menemukan Tuhan berarti menemukan segala-galanya. Saudara, kalau hari ini engkau sedang diproses Tuhan, mungkin engkau berkata, berat apa yang aku alami, rasanya tidak kuat lagi, ya pencobaan yang bertubi-tubi. Jangan takut saudara. Ayo, Tuhan itu hanya sejauh doa. Ketika kita mencari Dia, doa-doa kita, ketika kita berseru kepadanya, maka kita akan menemukan Dia. Saya berdoa saudara, biar kita hari-hari ini semakin lagi lebih dekat. Tanda-tanda zaman begitu luar biasa kita lihat di depan mata kita. Ya, bahkan masa-masa yang sukar akan datang. Tetapi ketika kita mau berseru kepada Tuhan, mencari Tuhan dengan segenap hati, maka kita pasti akan menemukan Tuhan saudara. Dan ketika kita menemukan Tuhan, kita menemukan pertolongannya, kita menemukan mujizatnya, kita menemukan segala yang terbaik. Karena itu tetaplah cari Tuhan, tetaplah berseru kepada Dia. Kita akan renungkan firman ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami percaya ketika kami berseru kepadamu, mencari wajah-Mu, maka kami akan menemukan Engkau. Engkau memberi diri-Mu untuk ditemui, bahkan Engkau mendengar setiap seruan dan doa-doa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Katakan, ku panggil nama-Mu ya Tuhan. Ku panggil nama-Mu, temukan jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Oh, Kau sumber kekuatan, Kau tempat perlindungan bagi setiap kami yang membutuhkan pertolongan-Mu. Terima kasih ya Bapa, Engkau berbicara lewat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Engkau yang berseru berkata kepada umat-Mu, kepada setiap kami pagi ini, berserulah kepadaku. Apabila engkau datang berdoa, mencari aku, maka engkau akan menemukan aku. Bukan hanya menemukan aku, tapi aku akan memulihkan keadaanmu, kata Tuhan. Hari ini saudara, Tuhan menanti kita datang kepada Dia. Rendahkan diri kita kepada Tuhan. Apapun persoalan masalah kita butuh Tuhan dalam hidup kita.
Hanya Tuhan yang sanggup memberi damai sejahtera dalam hati kita. Karena itu carilah Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan untuk ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Terima kasih Bapa. Berkati semua anak-anak-Mu Tuhan yang terus setia bangun pagi hari mencari wajah Tuhan. Sebelum kami memulai semua aktivitas kami mau Tuhan untuk terus mendasarkan setiap langkah-langkah hidup kami kepada kebenaran firman Tuhan. Berkati yang bekerja, yang sekolah, yang kuliah, yang di rumah Tuhan, menyertai apapun yang kami kerjakan dengan tangan kami Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus. Engkau juga memberkati Tuhan setiap mereka yang hari ini sedang terbaring sakit Tuhan. Engkau jamah dan sembuhkan Tuhan. Engkau beri juga kekuatan setiap mereka yang sedang mengalami masalah pencobaan yang berat. Tuhan, kami percaya Bapa, Engkau tahu setiap keadaan hidup kami. Engkau tahu setiap persoalan yang kami hadapi. Hamba berdoa juga untuk setiap mereka yang berulang tahun pada hari ini. Tambahkan Tuhan 1 tahun Engkau sudah menambahkan umur mereka. Karena itu Tuhan juga tambahkan hikmat, pengenalan yang benar akan Tuhan. Biarlah semakin dewasa umur jasmani kami, bertambah pula kedewasaan rohani kami di dalam Yesus. Panjang umur di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Berkati juga setiap mereka Bapa yang hari-hari ini terus setia mencari wajah-Mu, ada upah yang menanti. Tuhan, terima kasih yang Kau memberkati Bapa setiap anak-anak-Mu Tuhan. Tidak pernah terlambat Bapa, apa yang Tuhan janjikan terjadi. Setiap mereka yang sedang pergumulan yang berat Tuhan menjadi kekuatan. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa. Bapa kami saudara, Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itu saudara, mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara. Pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Ajar kami hidup menghormati Tuhan, supaya perkenanan Tuhan turun atas hidup kami. Kami menyadari semua yang ada pada kami hari ini hanya karena anugerah Tuhan. Kami ada di tempat ini Tuhan. Kami rindu untuk mengerti kehendak-Mu lebih dalam lagi. Berbicara bagi kami lewat kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami buka hati bagi firman Tuhan. Kami mau konsen, kami mau fokus. Kami tolak segala hal-hal yang mengganggu firman Tuhan diberitakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Apa kabarnya hari ini? Iya, kita ada di dalam kasih Tuhan yang luar biasa. Berdoa buat saudara-saudara kita, teman-teman kita, atau siapapun yang sedang ada di dalam bahaya perang hari ini. Ya, ada grup dari Indonesia yang sekarang masih ada di Israel. Ya, kita melihat saudara, ya, banyak hal terjadi. Dan kita harus percaya bahwa kita ada di hari-hari yang terakhir. Firman Tuhan berkata, Engkau akan mendengar deru perang, ya, dan memang semua harus terjadi, ya. Kita tidak perlu takut, bagian kita adalah lakukan bagian kita, amin. Ya, kapanpun Tuhan mau datang, kapanpun dunia ini mau selesai, yang penting kita melakukan bagian kita. Dan apa yang menjadi bagian kita hari-hari ini? Mari bangun keluarga kita di dalam Kristus. Mari bangun keluarga kita untuk hidup sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Dan tema sore hari ini adalah menjadi keluarga yang menang atas dosa. Bapak Ibu, kita akan belajar sore hari ini, ya, karena kita percaya bahwa pelajaran tentang iman pertama kali itu dimulai dari keluarga, bukan di sekolah minggu. Katakan dari keluarga, ya.
Jangan harapkan anakmu kau taruh di gereja lalu dia bertumbuh. Karena pendidikan iman pertama kali harus diajarkan di dalam keluarga. Ya, sebaliknya orang juga rusak mengalami hal macam-macam di luar, ya karena diakibat dari kegagalan dalam sebuah keluarga. Keluarga adalah tempat pertama untuk orang mengenal Tuhan. Dan kita akan belajar bersama dari kitab Yosua hari ini. Mari langsung saja buka Yosua pasal yang ke-24, saudara. Yosua pasal yang ke-24, kita akan lihat di sana ayat firman Tuhannya terambil dari kitab Yosua pasal yang ke-24. Kita baca mulai ayat yang pertama. Saya pengen kita semua baca karena saya tahu saudara tidak mungkin baca ini di rumah. Ya, nggak mungkin. Saudara, Yosua adalah seorang yang dipakai Tuhan dan dia salah satu orang yang finishing well, selesai dengan baik sampai akhir hidupnya. Yosua salah satu orang yang dipakai Tuhan dan dia finishing well, selesai dengan baik sampai pada akhirnya. Banyak yang tidak finishing well, ya, tapi finishing wele-wele. Ya. Kita tidak mau seperti itu. Kita semua mau menjadi orang yang mengakhiri pertandingan iman kita dengan baik di hadapan Tuhan, ya. Yosua dari mudanya bukan secara kebetulan Tuhan pilih Yosua. Tuhan tuh pakai orang, saudara, bukan kurang kerjaan. Ada sesuatu dalam dirinya yang Tuhan lihat yang itu berharga sehingga Tuhan pakai Yosua. Ya, sebelum kita ngomong lebih lanjut, saudara tahu siapa tuh Yosua itu? Banyak orang Kristen yang tak tahu Yosua itu siapa, Bu, yang keluar dari perut ikan kan? Itu Yunus. Ya. Oh, Yosua yang di penjara ya? Bukan, ya. Yosua adalah orang yang menggantikan Musa untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Siapa Yosua? Yosua seorang yang lahir di Mesir ketika bangsa Israel pada waktu itu ada di Mesir dan dia melihat perbudakan kepada bangsanya. Yosua seorang yang memiliki roh yang luar biasa, ya, dan akhirnya dia ketika Tuhan pilih Musa dan Harun untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir, ya, Musa mengangkat Yosua menjadi orang di sebelah kanannya, saudara. Yosua ini ajudannya Musa. Bahkan ketika Musa ketemu Tuhan 40 hari di gunung, Yosua itu jaga tendanya Musa. Yosua juga adalah panglima perang yang memimpin peperangan melawan orang Amalek dan dia menang. Dan setelah itu ketika Musa tidak masuk tanah perjanjian, kita selalu memulai, kalau saya bawa grup ke Israel, saya selalu masuk dari Nebo, Jordania. Dari gunung Nebo itu Musa hanya sampai di situ. Ketika Tuhan berkata, Musa kamu sampai di sini, lihat di bawah tatangan Yeriko itu tanah perjanjian. Musa tidak diizinkan Tuhan masuk, cuma lihat dari Jordania di atas gunung Nebo atau gunung Musa. Lalu Musa mati di situ dan akhirnya Yosua menggantikan perjalanannya. Ya, dan kita tahu, saudara, akhirnya Yosua yang membawa bangsa itu masuk. Semua generasi yang keluar dari Mesir mati di padang gurun. Butuh waktu 40 tahun untuk Tuhan mengeluarkan Mesir dari otaknya bangsa Israel. Keluarin mereka dari Israel gampang, tapi keluar dari Mesir, mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir perkara mudah bagi Tuhan. Tapi ternyata gak mudah keluarin Mesir dari otaknya bangsa Israel. Mental budak, mental miskin, mental terjajah. Sampai akhirnya ternyata gak bisa dan mereka semua harus dimusnahkan. Mati generasi pertama yang keluar dari Mesir. Lalu lahir generasi kedua, Tuhan bilang inilah yang layak untuk masuk tanah perjanjian. Ya, jangan sampai kita nggak layak masuk tanah perjanjian lalu mati di tengah jalan. Mari kita bertobat, mari kita berubah. Dan akhirnya, saudara, ketika Yosua membawa bangsa itu masuk ke tanah perjanjian, bangsa ini hidup sudah nyaman, sudah mapan. Mereka mulai berdosa lagi, melupakan Tuhan, mulai melakukan dosa, mulai menyembah berhala, mulai lupa akan Tuhan. Lalu di penghujung akhir Yosua menemani bangsa Israel itu 28 tahun. Bersama Musa 40 tahun. Ketika sudah di penghujung usia Yosua akan mati. Apa yang dia lakukan terakhir hidupnya? Dia kumpulkan para tua-tua.
Dia kumpulkan semua pemimpin Israel. Untuk apa? Untuk memperbaharui janji dan komitmen mereka di hadapan Tuhan untuk hidup menghormati Tuhan. Wow enggak Yosua? Wow saudara. Iya, dia finishing well. Sampai pada akhirnya. Yuk kita baca Yosua 24 ayat pertama mulai. Saya pengen kita baca sama-sama. Karena saya yakin saudara di rumah tidak mungkin baca pasal ini. Ya. Selain saudara malas baca, kedua kalau baca juga tidak mengerti. Jadi mumpung ada saya, kita sama-sama baca supaya kita ngerti. Bilang amin. Yuk ayat yang pertama 1, 2, 3. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. 2, baca. Kepada beginilah Allah dahulu kala ayat 3, tetapi ayat 4, kepada Ishak kuberikan, kepada Esau, kepada Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Lalu aku mengutus dan menulahi Mesir seperti yang kulakukan. 6. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan kamu sampai ke laut, lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan orang-orang berkuda ke laut. Ayat 7, sebab itu ayat 8, aku ayat 9, ketika itu Balak bin Sipor Raja Moab bangkit berperang melawan orang Israel, disuruhnya memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki kamu. Ayat 10, tetapi aku tidak mau mendengarkan Bileam, sehingga demikianlah ayat 11, setelah kamu menyeberangi, berperanglah warga-warga orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, orang Yebus. Tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam. Ayat 12, kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu, dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu, seperti kedua raja orang Amori itu. Sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan pula oleh 13. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. 14. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku
kami akan beribadah kepada Tuhan. Katakan, ketika Yosua akan mati di penghujung hidupnya, dia mengumpulkan seluruh tua-tua Israel. Untuk apa? Untuk mengingatkan kembali agar mereka memperbaharui janji mereka kepada Tuhan. Ya, tidak mudah ketika mereka sudah menikmati negeri yang berlimpah-limpah. Mereka makan anggur tanpa menanam, mereka panen zaitun tanpa mereka tanam. Mereka menikmati semua negeri yang tidak mereka bangun, kata Tuhan. Dan semua itu Tuhan yang kasih. Ya, Tuhan yang beri kepada mereka. Ya, tetapi apa yang terjadi ketika mereka sudah nyaman? Ya, jadi mereka sudah menikmati semua yang baik. Lalu mereka lupa sama Tuhan. Lalu mereka mulai beribadah kepada Allah lain. Tapi Yosua berkata, terserah. Kalau hari ini engkau anggap tidak baik untuk beribadah kepada Allah kita, terserah kalian, tapi aku memutuskan, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, Yosua mengingatkan bangsa itu tentang silsilah, tentang peristiwa bagaimana Tuhan menyelamatkan nenek moyang mereka dan bagaimana mereka mengalami mujizat demi mujizat. Pengalamanmu berjalan bersama Tuhan itu akan menjadi cerita nyata yang engkau bisa saksikan kepada anak cucumu. Itu warisan iman. Pertanyaannya, saudara punya gak cerita tentang Tuhan? Enggak punya, Bu, lebih banyak cerita sama setan. Terus apa yang mau dicerita? Ya, pengalaman pribadi kita berjalan bersama dengan Tuhan, itu yang akan menjadi cerita buat anak cucu kita. Mengingatkan mereka bahwa hari ini kita ada itu semua hanya karena kebaikan Tuhan. Bapak Ibu sebagai orang tua, engkau harus terus ingatin anak-anakmu loh. Bapak Ibu, ya, apa yang perlu kita cerita kepada anak kita? Ingatkan mereka bahwa hidup hari ini yang mereka hidup itu karena anugerah Tuhan. Jangan cerita hebatmu sama anakmu. Papa dulu, kalau papa tidak berjuang, tidak ada ini perusahaan. Sombong kau. Ingatkan kepada anak cucu kita apa yang hari ini kita nikmati, yang kita alami semua hanya karena kasih dan campur tangan Tuhan. Kasih tahu pada anak-anakmu, saudara. Ya, karena itu cerita hidup yang bisa kita bagikan kepada anak cucu kita. Yosua cerita kepada mereka. Ya, ini loh nenek moyang kita itu dulu dibawa Tuhan, lalu Tuhan begini, lalu ada laut di depan, Tuhan membuat jalan di laut, lalu kau berperang melawan ini, Tuhan beri kemenangan, lalu begini, lalu begitu. Makanya orang tua, engkau wajib hidup bergaul dengan Tuhan supaya engkau punya cerita kesaksian tentang Tuhan. Jangan yang banyak ini cerita tentang setan. Ya, papa dulu ikut setan, terus setan bawa papa ke kuburan. Apa yang kau mau cerita dengan anak cucumu kalau kau tidak punya pengalaman bersama Tuhan? Amin, saudara. Ceritakan tentang Tuhan kepada mereka. Nah, ketika engkau sudah cerita, maka engkau ingatkan anak-anakmu. Karena itu kata Yosua, marilah, ayat 14 tadi bilang apa? Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Saya selalu bilang sama anak-anak saya, semua yang kamu nikmati hari ini itu pemberian Tuhan. Karena itu kamu harus hidup takut Tuhan, hormati Tuhan. Saya gak pernah bilang sama anak saya gini, kamu jaga kelakuanmu, mamimu ini pendeta. Buat apa nama baik pendeta? Saya bilang jangan pernah kau melakukan hidup baik dan benar karena mama dan papamu pendeta. Itu namanya pencitraan. Tapi engkau harus hidup menghormati Tuhan karena Tuhan itu sumber segala-galanya dalam hidup kita. Tidak usah pencitraan, amin saudara. Ya, takut akan Tuhan saja. Ya, bagaimana hidup itu menghormati Tuhan? Takutlah akan Allah dan beribadahlah kepadanya. Takut akan Tuhan artinya menjauhi dosa, menjauhi kejahatan.
Kalau orang hidup takut Tuhan, dia pasti nggak akan mau melakukan kejahatan, dia pasti tidak akan mau melakukan dosa. Hari ini temanya keluarga yang menang terhadap dosa. Kegagalan orang tua Kristen, dia nggak berani tegur anaknya. Bapak ibu tegur anakmu, kalau dia berbuat dosa tegur. Kalau ada anakmu homo, panggil, kasih tahu. Kau nanti masuk neraka loh, kalau kau nggak bertobat. Kau punya anak lesbi, kasih tahu. Kau punya anak melakukan dosa apa, panggil, kasih tahu. Kita sudah menyelamatkan nyawanya kalau kita kasih tahu. Perkaranya sekarang, kenapa orang tua nggak berani kasih tahu dan nasihati anak firman Tuhan? Karena orang tuanya juga tidak menjadi pelaku firman. Dia takut kalau dia bicara, anaknya bilang, sok rohani papa mama, lihat dong hidup lu. Lu berdua aja berantem nggak pernah damai kok di rumah, mau ngomong apa soal firman? Kekristenan hari-hari ini kehilangan esensi tentang kehidupan pertobatan dalam keluarga. Kenapa kita nggak berani bicara dosa kepada anak kita? Karena kita sendiri juga tidak menjadi pelaku firman yang baik. Kita tertuduh, akhirnya kita terintimidasi. Tidak ada otoritas Allah dalam hidup kita untuk berani menegur anak-anak kita. Ini sudah kegagalan saudara. Karena itu tolong Bapak Ibu hari ini bertobat. Kita lihat tanda zaman loh. Tidak main-main hari-hari ini. Mari kita semakin berjaga-jaga dalam iman. Orang tua dimulai dari kita hidup kudus. Amin. Takut akan Tuhan. Amin. Berhenti melakukan dosa. Supaya keluargamu menjadi keluarga yang kudus. Dan menang terhadap dosa. Anak-anakmu menang terhadap dosa. Panggil mereka. Kasih tahu mereka. Saya punya teman saudara. Dia seorang pengusaha kaya. Satu saat anaknya sekolah ke luar negeri, ya, dia orang Indonesia di Makassar, saudara. Waktu anaknya sekolah ke luar negeri, jadi teman saya ini pengusaha, tapi dia cinta Tuhan, dia hidup takut Tuhan. Dia kalau minggu dia khotbah di gereja-gereja kecil-kecil di desa-desa, ya. Tapi dia pengusaha yang takut Tuhan, ya. Dia khotbah. Sekarang kan banyak orang khotbah tapi nggak menjadi pelaku firman. Ya, apalagi pengusaha banyak pengen aja di mimbar, nggak tahu untuk validasi atau apa, padahal hidupnya nggak bertobat. Tapi berani khotbah. Tapi teman saya ini dia bertobat, dia mengasihi istrinya. Satu kali anaknya pergi ke sekolah ke luar negeri. Dia keliling khotbah dan dia dengar satu saat ternyata anaknya di luar negeri suka dugem. Lalu satu kali dia telepon anaknya, dia bilang begini, "Nak, kamu tahu papa ini melayani Tuhan loh. Papa kalau minggu khotbah di mimbar loh. Tapi papa dengar kamu sekarang dugem. Buat apa papa khotbah kalau anaknya papa tidak hidup menghormati Tuhan? Jadi sekarang begini saja, kamu pilih. Kalau kamu tetap dugem, papa mundur. Papa enggak pelayanan, papa enggak khotbah. Karena mempermalukan nama Tuhan. Tapi kalau kamu mau papa tetap pelayanan, kamu jangan dugem, berhenti. Jadi kamu sekarang pilih, papa yang berhenti khotbah atau kamu yang berhenti dugem. Anak digituin takut enggak saudara? Takut. Diancam bapaknya. Akhirnya dia bilang, "Pak, jangan Pak. Papa tetap pelayanan. Aku minta maaf, aku bertobat. Aku yang stop dugem. Mulai hari ini aku ndak dugem. Aku mau cari Tuhan." Waktu orang tua hidup menghormati Tuhan, maka anak-anak juga tahu bagaimana dia hidup menghormati Tuhan. Bapak Ibu, dengar baik. Kita nanti, saya bilang sama anak-anak saya, hormati Tuhan ya. Selama kau hidup hormati Tuhan. Karena itulah kebahagiaan hidup kita. Dengar baik, saya bilang sama anak saya. Bukan berarti kamu anak pendeta kamu masuk surga. Keselamatan itu pribadi-pribadi. Mami gak bisa tarik kamu masuk surga. Papi gak bisa tarik kamu. Papi gak bisa narik mami. Mami gak bisa narik papi. Tapi selama hidup kita saling mengingatkan. Karena keselamatan itu pribadi-pribadi. Namun selama engkau hidup menghormati Tuhan, kita kan rindu sama-sama nanti besok di surga toh? Atau ada yang pengen di neraka? Kita semua pengen di surga kan? Bapak Ibu pengen masuk surga enggak? Amin. Cuma ada satu saat suami ditanya istrinya gini, "Say, misalnya aku mati, terus kamu kawin lagi. Terus besok di surga kau pilih saya atau istrimu yang baru?" Suaminya bilang, "Saya pilih di neraka aja sayang. Daripada di surga ketemu kalian berdua lagi di situ. Udah kayak neraka itu surga. Jadi lebih baik saya masuk neraka." Ya. Kita semua pastinya ingin saudara mengalami surga yang mulia. Kita enggak pengen ada anak kita yang terhilang. Kita enggak pengen keluarga kita terhilang. Kita rindu supaya kita dan seisi rumah kita semua sama-sama mengalami surga yang mulia. Amin. Selama ada waktu, ayo nasihati, kasih tahu kalau anakmu salah. Tegur mereka.
Firman Tuhan berkata, coba kita buka dalam Yeskiel 3 ayat 18 dan 19. Kenapa perlu kita nasihati orang untuk bertobat, terutama anak-anak kita, cucu kita. Tolong orang tua, opa, oma, taruh firman di mulutmu. Selama ada waktu, kasih tahu. Yeskiel pasal yang ketiga ayat 18 dan ayat 19 ya, kita baca bersama. Yeskiel 3 ayat 18 dan 19. Baca bersama 1, 2, 3. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia, atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu. Dan apa? Ya, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Lalu ayat yang ke-19 berkata, tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu bebas dari pertanggungan jawab. Siapa orang jahat itu? Bisa anak kita, bisa cucu kita, bisa keponakan kita, bisa siapa saja. Kalau engkau melihat ada orang yang hidup dalam dosa, berbuat jahat, Alkitab bilang dia pasti mati kalau dia terus hidup dalam dosa. Dan engkau tidak memperingatkan dan tidak menasehati orang itu supaya dia berbalik dari jalannya jahat. Alkitab berkata orang itu akan mati dalam kesalahannya, tapi engkau akan dimintai pertanggungan jawab. Hai orang tua, satu saat Tuhan akan minta pertanggungan jawab darimu. Selama engkau hidup, apakah engkau mengingatkan anak-anakmu untuk hidup takut akan Tuhan, menghormati Tuhan? Waktu bangsa Israel dibawa Tuhan keluar dari tanah perbudakan di Mesir, berulang-ulang Tuhan berfirman kepada Musa, jangan lupa. Tulis hukum Taurat itu, tulis peringatan-peringatanku, tulis semua firmanku di pintu rumahmu, di tembok rumahmu. Dan ingatkan terus kepada anak cucumu tentang firman Tuhan itu. Kegagalan banyak keluarga Kristen. Orang tua lalai untuk mengingatkan firman pada anak. Kita cuma berharap anak dibawa di sekolah minggu saja. Sudah cukup seminggu sekali di sekolah minggu. Dan kenapa saudara itu bisa terjadi? Karena orang tua hidupnya tidak bisa menjadi teladan. Di rumah mama papa bertengkar, berantem, saling maki, saling. Bagaimana mungkin kita menjadi keluarga yang bisa menang atas dosa? Kita ada di penghujung hari-hari yang terakhir saudara. Ya, bayangkan ini kereta dari surga akan menjemput kita nih, suaranya sudah terdengar. Ya, tiba-tiba Tuhan datang. Berapa anak kita yang tertinggal? Atau jangan-jangan kita yang tertinggal? Bagaimana kita berjuang hari-hari ini? Hidup hormati Tuhan. Yosua berkata karena itu, ayat 14 tadi saudara. Firman Tuhan berkata di sana, karena itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Amin saudara. Dan dengan keras Yosua berkata kepada mereka, kalau engkau memilih hari ini, kalau bagimu, jika engkau anggap tidak baik beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini. Kepada siapa kamu akan beribadah? Kepada Allah nenek moyangmu? Atau Allah orang Amori yang negerinya kau diam ini? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan tetap memilih beribadah kepada Tuhan yang hidup. Jangan pernah tukarkan imanmu dengan Allah-Allah lain, terutama anak-anakmu. Hari ini orang tua, orang Kristen banyak yang kompromi. Anaknya nikah dengan orang seberang karena kaya, enggak apa-apa, yang penting dapat duit. Jual Yesus. Banyak orang tua yang kompromi, yang penting. Saya selalu ingatkan sama anak saya, jangan engkau pernah jatuh cinta menikah dengan orang yang tidak seiman. Karena Alkitab tidak membolehkan. Mami tidak akan pernah setuju. Itu pilihanmu. Kalau kau binasa, kau yang memilih untuk binasa. Kita ingatkan mereka. Itu tugas kita. Tapi sekarang banyak orang tua kompromi. Anaknya pindah agama, nikah, yang penting happy.
kau gagal menjadi orang tua, saudara. Kita harus bergumul sungguh-sungguh hari-hari ini. Firman Tuhan harus ditanamkan kepada anak cucu kita. Kasih tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Ya, jangan kompromi dengan dosa. Jangan hidup dalam kenajisan. Jangan melakukan yang jahat. Kalau mereka tetap memilih melakukan yang jahat, itu urusan mereka, itu pilihan mereka. Yang penting tugas kita benar di hadapan Tuhan. Kita sudah menasihati mereka, amin. Kita sudah kasih tahu mereka. Sekarang ada WA, kau bisa tinggal WA. Saya biar di luar kota pelayanan dengan suami, saya ada WA grup dengan anak-anak. Anak-anak ingat ya, udah mau kiamat, ini hari-hari terakhir, banyak-banyak berdoa. Ingat, mami gak bisa selamatkan kamu. Keselamatan itu pribadi-pribadi. Kita sudah kasih tahu. Terserah dia mau lakukan, dia mau tidak. Orang tua tugasnya memberi nasihat kepada anak. Kita tiap hari kasih nasihat aja belum tentu anak-anak itu hidupnya benar. Apalagi kalau kita tidak mengingatkan akan firman Tuhan, amin. Ajari mereka hidup takut Tuhan, beribadah yang benar kepada Tuhan, menghormati Tuhan. Orang tua, kita harus beres terlebih dahulu. Perbaiki hidupmu, hidup dalam pertobatan. Supaya keluarga kita menjadi keluarga yang bebas dari dosa. Tidak ada pilihan lain hari-hari ini. Mari kita semua berjuang saudara. Di depan mata ini saudara, akhir zaman. Masa yang sulit akan datang, ya. Kita sudah melihat banyak tanda. Ya, dalam waktu sekejap semua bisa terjadi perubahan. Ya, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tidak usah takut dengan berita-berita perang dunia 3 nanti nuklir apa semua. Ya, itu akan terjadi kalau memang sudah waktunya terjadi. Yang penting kita melakukan bagian kita. Amin, saudara. Banyak duduk di kaki Tuhan. Ada masalah keluarga yang berkemenangan bukan berarti tanpa masalah. Selalu ada masalah selama kita masih hidup di dunia, amin. Tapi ketika ada masalah, masuk kamarmu, tutup pintu, berlutut di kaki Tuhan. Gak apa-apa sambil nyanyi, Tuhan peluk aku sebentar saja. Jangan lama-lama mati kau. Sebentar saja ya kalau mau dipeluk Tuhan ya. Lagu-lagunya orang alay kan ini. Ya, lagi ada masalah minta dipeluk Tuhan sebentar saja. Kenapa cuma sebentar? Kalau lama mati, saudara. Kembali ke rumah Bapa di sorga. Ada masalah, datang di kaki Tuhan. Ya, bapak-bapak keluarga, bapak-bapak rumah tangga, sudahlah, jangan melakukan dosa terus, jangan selingkuh. Amin. Angkat tangan yang masih selingkuh. Kau tidak usah angkat tangan juga, Tuhan lihat kok. Tuhan melihat kan. Mata Tuhan menjelajah. Setiap kita hari ini dia tahu. Ya, saya cuma bisa melihat saudara yang duduk di sini, tapi Tuhan melihat hatimu, perbuatanmu. Dimulai dari diri kita pertobatan itu. Ibu-ibu jangan selingkuh. Amin. Ya, jangan habiskan waktu hanya memikirkan perkara-perkara duniawi. Ya, cuma sibuk urus muka, urus kecantikan, urus ini sampai lupa membenahi batin yang kotor, remuk ini. Ya, cuma sibuk terus dengan hal-hal yang sia-sia. Ayo kita terus bekerja bagi Tuhan. Ayo perbanyak duduk di kaki Tuhan hari-hari ini. Saya tidak pernah lelah bekerja bagi Tuhan. Berapa hari lalu saya baru pulang dari Makassar, seminar hamba Tuhan. Besok saya harus berangkat ke sekolah misi ngajar 1 minggu di sana. Tuhan, selama masih ada waktu, pakai hidupku Tuhan. Aku mau melakukan banyak hal untuk pekerjaan Tuhan. Supaya satu saat nanti Rasul Paulus bilang, jangan sampai aku sudah memberitakan Injil, tapi ternyata aku ditolak sama Tuhan. Kalau sekelas Rasul Paulus saja takut ditolak, apalagi kita ini yang santai-santai. Ya apa ya? Bilang kanan kirimu, weh, bangun dari tidur. Tobat, bilang kanan kirimu, tobat. Ya, supaya saudara kalau Tuhan datang, kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Dan kita akan mendapat upah kita masing-masing. Dan biarlah tidak ada air mata penyesalan karena ada anak kita yang tertinggal. Karena ada keluarga kita yang tertinggal. Karena ada istri yang tertinggal, ada suami yang tertinggal. Tapi kita rindu bersama-sama. Kita semua satu keluarga boleh menerima kemuliaan Tuhan dalam kerajaan sorga yang mulia. Amin. Karena itu saya undang kita bangkit berdiri bersama. Kita mau katakan di hadapan Tuhan, sampai akhirku menutup mata, aku mau setia Tuhan. Sampai akhir kami menutup mata, biarlah Engkau dapati kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Biar ini menjadi doa kita bersama.
kita dan seisi rumah kita, saudara. Kita mau belajar hidup menghormati Tuhan. Katakan bersama pujian ini di hadapan Tuhan. Sampai akhir kami menutup mata kami, Tuhan. Engkau dapati kami setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Hadirat Tuhan, saudara. Karena itu mari saudara buka hati dan tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan terus menyertai hidup kita. Mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Karena itu mari kita berkata di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan bersama.